Shalom, shalom, shalom. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Welcome, selamat datang bagi Anda semua yang sudah ada di gereja. Dan juga selamat, terima kasih Anda yang sudah join bersama-sama dengan kami, ya AFGF Brisbane. Ya, saya juga kepingin menyampaikan kepada Anda semua dimanapun Anda berada, baik yang ada di Sunshine Coast, AFGF Sunshine Coast, juga jemaat-jemaat yang ada di Gold Coast, ya di Brisbane, dan juga teman-teman mungkin saudara-saudara yang lagi watching dari Indonesia atau negara-negara yang lain. Ya, we want to say thank you to join with us. Terima kasih Anda sudah bisa bergabung, beribadah bersama-sama dengan kami. Dan aku percaya ya bahwa ketika Tuhan kita tinggikan, kita agungkan, kita muliakan, ya saya percaya ketika Dia disenangkan, ya Dia akan melakukan banyak perkara dalam kehidupan saya dan saudara. Sebelum kita akan lebih jauh dalam ibadah kita sore hari ini, saya mengajak Anda semua wherever you are, let us stand up together. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, ya kita akan alaskan semua kegiatan kita sore hari ini di dalam doa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Engkau hadir di mana-mana lewat kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Roh Kudus memenuhi hati pikiran kami. Roh Kudus-Mu juga ada Tuhan kepada setiap mereka yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming ini. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, hamba percaya Roh Kudus juga ada di sana. Hamba percaya Roh Kudus juga siap menjamah kami semua ya Tuhan. Untuk itu Bapa hari ini, oh Tuhan kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu Tuhan. Kami mau beribadah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba percaya hati kami telah siap. Oh, pikiran kami telah siap, kehendak kami telah siap. Kami semua siap Tuhan Yesus untuk meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk dijamah oleh Tuhan. Kami siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Karena kami semua adalah murid-murid daripada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa once again in Jesus mighty name. Kami memulai ibadah ini, ibadah yang kami percaya membawa kekuatan, membawa transformasi dalam kehidupan kami, membawa suatu kuasa yang luar biasa di mana Roh Kudus sanggup menjamah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dari awal sampai pada akhirnya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin, amin. Dalam kitab Mazmur 150 di ayat yang terakhir 6, dia berkata, biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi mari kita akan puji Dia, kita akan sembah Dia dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Let us sing. But my word stands strong, say
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Dan ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dan dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Come on, church.
hujan dan mungkin tidak begitu mengenakan begitu ya untuk beraktivitas di luar rumah. That is okay. I believe with the word of God that we are going to hear this afternoon, we are going to be warm. Kita akan dihangatkan. Sesuai dengan lagunya tadi ya, sesuai dengan lagunya tadi bahwa Bapak Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, apakah kita siap untuk sore ini bejana kita itu dibentuk? Are you ready? Are you ready to be saved? Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan apa yang mau Tuhan katakan pada sore hari ini, dan saya yakin firman Tuhan pada sore hari ini akan bermakna, berarti buat kita untuk membentuk bejana hidup kita. Amin. Baik, sebelum kita mulai, minggu lalu Pastor Arnold sudah memulai ya dengan kuasa lidah. Ada tema pada bulan ini begitu ya. Pada bulan ini kita sudah memulai dengan Roh Kudus, lalu kemudian minggu lalu pada saat Holy Communion kita juga sudah memulai dengan kuasa lidah. Nah, saya akan pada sore hari ini kita akan masuk lagi lebih dalam mengenai kuasa lidah. Kita tetap pada Yakobus 3 ayat 1 sampai 12, kita akan perdalam lagi, kita akan lihat apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita mengenai lidah. Dan luar biasa penting saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Kenapa itu penting? Karena ini adalah salah satu hal yang sering mengganjal kita di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, kami siap. Kami mau seperti bejana yang siap dibentuk Tuhan. Tuhan, hancurkan keangkuhan ataupun pengetahuan-pengetahuan dunia kami Tuhan yang sering menghambat kami melihat dan mendengar firman-Mu itu ya Tuhan. Tuhan, bersihkan hati kami Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, siapkan spirit kami, rohani kami Tuhan, agar kami mau humble Tuhan di dalam hadirat-Mu, mendengarkan apa yang Engkau mau sampaikan Tuhan, dan menjadi hal yang akan juga kami lakukan di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kadang hati kami, pikiran kami Tuhan selalu ingin mau mendengarkan apa yang ingin kami dengarkan Tuhan. Tapi sore hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu agar apa yang tersampaikan di ruangan ini, melalui live stream ini ya Tuhan, melalui ruang-ruang di mana kami sekarang berada, di rumah ataupun dimanapun kami berada Tuhan, menjadi tempat-Mu yang kudus, di mana firman-Mu itu disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, saudara-saudara silakan membuka Alkitab Anda. Ya, kita akan tetap di Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Kita akan lebih dalam lagi. Kenapa kita mau lebih dalam lagi? Karena ini penting ya di dalam tema yang akan kita geluti atau kita akan pelajari pada sore hari ini. Nah, karena ini cukup tidak begitu panjang ya, saya akan membacakannya. Tapi saya harap Anda semua membukanya, karena setiap kata-kata di dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 ini mengenai kuasa atau dosa karena lidah ini demikian penting. Saya akan membacanya mulai dari ayat yang 1 sampai ayat yang ke-12. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Perhatikan saudara-saudara, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka.
Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan. Dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan apakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Demikian firman Tuhan dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saya harap Anda minggu lalu juga sudah membacanya dan saya harap Anda juga sudah merenungkannya di rumah, dan malam ini kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai ayat ini. Nah, saudara-saudara, pada sore hari malam hari ini saat kita mendengar kata lidah, dalam dunia modern ini tentu saja lidah ini bukan berarti hanya terbatas pada soal perkataan yang kita sampaikan, ya. Tidak hanya terbatas pada suara yang bisa Anda dengar sekarang dari mulut saya, begitu ya. Lidah ini di dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru itu didefinisikan atau disampaikan dalam suatu kata yang namanya glosa. Nah, glosa ini ya kalau kita definisikan di dalam bahasa Inggris itu adalah language, atau dalam bahasa Indonesia adalah bahasa gitu ya. Tentu saja pada saat itu ya orang kebanyakan lebih pada verbal begitu ya, atau sedikit tulisan. Namun ya kembali lagi di dalam masa kini kata glosa atau lidah ini harus dimaknai juga sebagai kata-kata yang bukan hanya keluar dari mulut, tapi menyangkut juga apa yang kita sampaikan gitu ya melalui tulisan. Melalui hal-hal apa yang kita keluarkan dari pikiran kita, begitu ya. Bukan hanya ini suara yang Anda dengar, tapi terlebih lagi kepada apa yang Anda misalkan tulis di sosial media Anda, itu juga glosa. Apa yang Anda tuliskan di dalam email ya, kalau misalnya Anda menulis email, atau Anda tuliskan di dalam SMS kepada pasangan Anda, begitu ya. Hati-hati. Glosa ini yang dibilang oleh Yakobus juga menyangkut hal tersebut, saudara-saudara. Glosa ini di dalam hal yang modern menyangkut hal-hal itu semua yang keluar dari pikiran kita, bukan hanya kata-kata. Jadi apa yang Anda sampaikan di SMS begitu ya, apa yang Anda posting itu di Facebook, apa yang Anda posting itu di WhatsApp begitu ya, itu glosa yang mau kita dengar apa yang Tuhan mau sampaikan sore hari ini. Amin. Next one, Sergio. Nah, kalau Anda lihat gambar itu gitu ya, sore ini kan kita melihat lagi bagaimana lidah ini kita mau kontrol, bagaimana bahasa atau glosa ini kita mau kontrol begitu ya. Nah, ini adalah satu ilustrasi. Tapi sebelum saya masuk ilustrasi ini, saya ingat begitu ya. Yakobus itu juga bilang gitu ya, kalau kita itu rajin berpuasa, Yakobus 1 ayat 26 kalau tidak salah, pada saat awal-awal kita di dalam tema ini, di dalam Yakobus. Kalau saja kita rajin berpuasa, berdoa, membaca Alkitab, devotion kita tekun, mengikuti perintah Tuhan. Tapi Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 26 itu katakan, kalau kita gagal mengontrol glosa kita, kalau kita gagal mengontrol lidah kita, maka itu semua adalah sia-sia, saudara-saudara. Nah, kalau Anda bisa melihat gambar di atas itu, akan kita lihat betapa apa yang dikatakan oleh Yakobus itu benar. Betapa apa yang disampaikan oleh Yakobus mengenai lidah ini yang diibaratkan sebagai salah satu ibaratnya itu adalah api. Ini contohnya adalah demikian. Ini adalah The Great Fire of Chicago 1817 ya, 1817. Di mana ini adalah suatu kebakaran besar yang terjadi di Oktober 1871. Nah, lautan api ini atau kebakaran api ini menghanguskan kira-kira sekitar 9 km persegi luas airnya. Lalu kemudian ada sekitar 100.000 orang yang homeless atau nggak punya rumah gara-gara rumahnya terbakar. Dan ini kira-kira membunuh kira-kira 3.000 orang. Dan api ini berkobar, saudara-saudara, dalam waktu 3 hari. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 Oktober. Habis Chicago ini oleh api.
Nah, ada berbagai investigasi yang muncul setelah ini oleh polisi. Dan salah satu yang menjadi istilahnya suspeknya begitu ya, yang dicurigai itu adalah api ini ditimbulkan, diletupkan oleh seseorang yang sedang memerah sapi di kandang sapi ya, pada pagi-pagi hari buta. Sedang memerah sapi, lalu sapi ini tanpa sengaja menendang saudara-saudara, lentera. Karena lentera itu kan dulu dari lilin begitu ya. Ditendangnya oleh sapi ini lentera yang kecil. Lalu lentera ini membakar gudang tersebut, membakar rumputnya, tidak terkendali menjadi hal yang sedemikian luar biasa saudara-saudara. Tentu kemudian itu ada juga yang menyangkal bahwa itu bukan karena dari kalau Anda lihat itu ya ceritanya ada yang ini dari rumah orang dan sebagainya. But the lesson begitu ya, itu api yang kecil bisa menghanguskan seluruh kota. Luar biasa saudara-saudara. Jadi apa yang mau Yakobus sampaikan di sini, lidah itu memang mirip seperti api ini saudara-saudara. Apa yang Anda letupkan itu bisa membuat seluruh kehidupan Anda terbakar dan hangus dan damage seperti ini. Nanti kita akan lihat detailnya seperti apa yang bisa dilakukan oleh lidah kita. Lanjut. Next one. Pertama-tama yang kita mau pelajari pada sore hari ini, seperti apa yang disampaikan oleh Yakobus adalah we need to control our tongue. Kita harus mengontrol lidah kita, begitu ya. Kenapa lidah kita ini harus kita kontrol? Kenapa harus kita kontrol? Nah, kita lihat di dalam Yakobus itu tadi ya. Yakobus 3 ayat 1 sampai 2. We must recognize that we will be able held accountable. Apa yang mau kita katakan, apa yang kita sampaikan itu nanti kita akan dimintai pertanggungan jawabnya. Nanti kita akan lihat di Matius sama juga seperti itu. Tuhan Yesus bilang kalau apa yang keluar dari mulutmu tidak boleh sia-sia. Karena apa yang keluar satu patah pun kata itu akan dipertanggungjawabkan pada saatnya nanti. Itulah yang pertama, karena kita akan dimintai tanggung jawab tentang apa yang akan kita mau sampaikan, tentang apa yang akan kita tuliskan. Kita dimintai tanggung jawab itu. Yang kedua, kenapa kita perlu kontrol ini saudara-saudara? Karena saudara-saudara, ini lidah ini adalah suatu kekuasa, ada kuasa di situ ya. Itu bisa kuasa yang memberkati ya, itu bisa kuasa yang membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga, namun kuasa juga yang bisa membuat kita ada di dalam neraka kutuk di mana nyala api tidak akan padam seumur indefinitely begitu. Itu adalah dalam Yakobus 3 ayat 3 sampai 5 gitu ya. Jadi yang pertama, karena kita akan diminta tanggung jawab, makanya lidah harus kita kontrol. Yang kedua itu adalah karena itu punya power, makanya kita harus kontrol. Nah, yang ketiga, karena menurut Yakobus 3 ayat 5b sampai 8 ini, lidah ini ya itu sulit sekali, sangat amat sulit dijinakan. Dalam bahasa Inggrisnya untamable, begitu ya. Anda bisa itu menjinakkan singa, harimau, apa segala macam hewan buas ya. Sulit amat, sangat sulit sekali, dan hampir tidak mungkin kita bisa menjinakkan lidah kita. Oleh karena itu lidah harus kita kontrol. Mudah sekali memang kita bilang, saya bisa mengontrol lidah saya. Tapi pada saat kita beropini misalnya, sering kita bohong atau sering kita membuat statement supaya opini kita atau idea kita gitu ya didengarkan. Ya, kita bikin cerita-cerita yang ngarang. Misalnya seperti itu, mudah aja. Atau pada saat kita sedang marah begitu ya, emosi begitu ya. Itu kan yang namanya keluar dari mulut itu ya langsung aja tidak bisa kita kontrol itu. Kita pikir kita bisa kontrol. Coba kalau lagi kita emosi, apa yang keluar dari mulut kita sulit sekali kita kontrol. Lalu apa lagi? Begitu kita dengar, ada cerita yang menarik. Si ibu ini atau si B ini sedang begini dengan si Anu atau bagaimana. Gosip ya. Begitu sangat sulitnya kita untuk menahan temptation itu sehingga kita tidak mengabarkannya ke orang lain atau menuliskannya di WhatsApp atau di SMS, atau kan sulit ya saudara-saudara gitu. Next one Sergio. Nah, tapi seperti yang James bilang gitu ya, sebab kita semua itu bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Siapa yang sempurna? Saya sangat tidak sempurna dan saya yakin kita semua juga tidak sangat sempurna. Yakobus sudah bilang seperti itu gitu ya. Sangat sulit gitu. Adalah orang yang sempurna bisa mengendalikan lidah kita. Kenapa itu untamable, saudara-saudara? Sedikit sekali. Kenapa itu untamable, kenapa itu mustahil? Yang pertama saudara-saudara, karena lidah kita ini atau kita manusia ini secara nature kita sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi secara nature we are sinful. So whatever coming from our mouth it is sin.
It is sinful. That's why it is very difficult. It is untamable. Kenapa? Karena secara natur kita sudah berdosa. Yang kedua, secara nurture, secara lingkungan. Oke, baik mungkin di dalam rumah tangga Anda, di dalam rumah tangga bapak-bapak, Anda ajarkan anak, ibu, dan bapak-bapak untuk berbicara yang halus, begitu ya. Keluar dari rumah, mendengarkan orang swearing di sekolah, mendengarkan orang ngomong ini dan itu di lingkungan yang berada, dibawa ke rumah. Well, we never taught you to say something like that. Where did you learn something like that? Well, from this, from that. Nurture, environmental, society, masyarakat kita. Itu juga mengajarkan kita bagaimana sulitnya mengekang lidah. Karena di luar sana memang sulit mengekang lidah, begitu ya. Nah, ada juga yang terjadi karena negativity. Ya, kalau ada yang bilang akar pahit, everything that he or she sing is negatif. Semua yang ada di sekitar ini nggak ada yang baik, semua buruk. Lalu kemudian apa? Setiap ketemu dengan Anda, setiap ketemu dengan teman, setiap ketemu dengan saudara, dikeluarkanlah itu rabisnya, dikeluarkanlah itu negativitinya. Dan Anda mendengarkannya, dan kita mengkonsumnya. Dan saya melihatnya atau jadi ikut terkonsum. Negativity itu juga membuat kita lidah ini untamable. Itu kecenderungan kita. Dan yang terakhir adalah oke, kita sudah sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, loh kok kamu masih begitu ya? Loh kok kamu masih begini dan begitu, tidak menguasai lidahmu? Well, sometimes it is also because our level of maturity in Christ. Ya. Kita semua memang murid-murid Tuhan Yesus, tapi pada level kedewasaan yang barangkali berbeda. Gitu. Nah, sore hari ini kita mau diajarkan bagaimana kita bisa mengekang nature, mengekang nurture, mengekang negativity. Dan tumbuh supaya mature di dalam Kristus. Amin. Next one. Nah, tadi yang pertama kita lihat lidah itu harus dikontrol. Nah, yang kedua adalah kenapa bisa dikontrol seperti tadi kita bilang, karena dia memiliki kuasa. Yang bahaya ini adalah kuasa untuk menghancurkan, saudara-saudara. Death and life are in the power of tongue. And those who love it will eat its fruits. Itu adalah Amsal 18 ayat 21. Lidah itu begitu berkuasa, gitu ya. Bahkan kematian gitu dan kehidupan itu ada di lidah itu. Nah, barang siapa yang berkata-kata kasih, love, dia akan mendapatkan faedahnya. Tapi yang tidak berkata-kata kasih, sama. Itu akan berakhir pada death. Kuasa lidah yang merusak kehidupan seperti apa, saudara-saudara? Nah, yang pertama, next one Sergio. Yang paling sangat luar biasa, next one. Matius. Ini saudara-saudara, saya mau pakai ini. Ini kalau menurut saya pribadi penting sekali gitu ya. Kalau Anda bisa buka Alkitab Anda, Matius 12 ayat 36, dia camkan ini ya. And I tell you this, you must give an account on judgment day for every idle word you speak. Tadi saya sudah sampaikan setiap kata-kata Anda yang keluar selama Anda hidup, itu akan dimintai pertanggungjawabannya pada saatnya kelak. Gitu ya. Oleh karena itu penting sekali kita mengontrol lidah kita ini karena begitu powerful, saudara-saudara. Ini penting sekali. Matius bilang, Yakobus bilang, berkali-kali dibilang di dalam Alkitab begitu. Karena itu pasti sangat penting begitu. Dan Tuhan Yesus mengatakan ini. Nah, itu yang pertama. Jadi apa yang maksudnya idle itu? Kalau dalam kata-kata itu, idle itu maksudnya sia-sia, lazy, free from work, nggak ada gunanya. Jadi kalau Anda mengucapkan sesuatu yang nggak ada gunanya, mendingan diamlah. Daripada Anda mengucapkan sesuatu yang sia-sia dan itu dimintai pertanggungjawabannya. Yang kedua gitu ya, kuasa lidah yang merusak kehidupan itu seperti apa? Tadi sudah ada yang bilang, gosip ya. Gosip, orang yang bergosip itu mirip pemancar radio evil gitu ya. Mirip pemancar radio yang memancarkan evil gitu ya. Memang sulit, bukan berarti kita itu yang sudah Kristen dan apa itu bisa mengekangnya, memang sulit. Tapi kita mau belajar sore hari ini bagaimana kita bisa mengekang itu. Gosip ini yang sering membawa pertemanan, persahabatan, keluarga dan hal sebagainya hancur, destroy, begitu ya. Kita sering membela diri gitu. Aduh, yang kita omongkan itu adalah fakta kok, gitu kan. Itu kan benar dia seperti itu. Well, namun kenyataannya informasi tersebut ya bisa mencelakakan dan menyakitkan buat orang lain gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, kita perlu camkan gitu ya. Apalagi yang merusak, bohong, lies. Apalagi yang merusak, swear. Menurut kita itu mungkin sepele ya, swearing. But whatever you said, you will be held accountable. Swearing. Lalu abusive words. Nah ini, abusive words. Abusive bukan hanya tindakan fisik ya, tapi verbal.
suami istri, kata-katanya menyakitkan, begitu ya. Bisa juga membuat kehidupan kita hancur, destroy. Apalagi komplain, whinging, yang tadi negativity, yang nggak pernah puas, gitu ya. Dapat gaji segini, komplain, dapat duit segini, komplain terus, gitu ya. Jadi pusing, kapan bisa puasnya? Negativity, murmur, complaints, whinging. Yang terakhir, kritik yang tidak membangun. Ada orang kerjanya memang mengkritik aja. Apa yang dilakukan misalnya oleh jemaat, apa yang dilakukan oleh pastor, apa yang dilakukan oleh tim ministry atau apa present worship, selalu aja ada negatifnya begitu ya. Nggak pernah ada positifnya. Itu kritik gitu ya. Apa yang dilakukan anak kita atau istri kita atau suami kita salah aja gitu ya. Itu kritik yang tidak membangun. Kalau Anda ingin berkritik, kalau kita ingin memberikan kritik, well, we have to provide a constructive feedback begitu ya. Ini tidak baik, yang baik adalah begini gitu ya. Jadi harus ada yang baiknya itu seperti apa menurut Bible, menurut Alkitab tentunya begitu ya. Bukan hanya sekedar itu tidak baik atau tidak, hanya sekedar kritik. How many family or relationship have been ruined by careless words gitu ya. Kita tidak perlu jauh-jauh begitu ya. Kita juga sering mendengar ya bagaimana suami istri bercerai karena kata-kata yang keluar dari suami atau istri itu yang destroyed ya. Kalau gini kita cerai saja. Kalau gini aku mau pergi aja, aku mau balik lagi ke orang tuaku. Gitu kan? Sampai ada lagunya, pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku begitu kan. Hati-hati saudara-saudara. Kata-kata ini yang bisa destroy our life, our family, our relationship between our kids and parents. Relationship suami dan istri, saudara-saudara. Anak dan orang tua itu ada yang sampai tidak berteguran bertahun-tahun karena mereka pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan satu sama lain. Aduh, ini kan benar-benar luar biasa ya, menyakitkan begitu ya. Now, so how much hurt has been caused gitu ya, apalagi false accusation. Ya, Tuhan Yesus sendiri adalah korban dari false accusation ya. Dia tidak bersalah tapi dia itu adalah dibilang menghujat begitu ya. Nah, how many important lives misalnya ya, events have been affected by someone misalnya slip of tongue, keseleo lidah. Saudara-saudara, kita tidak pengen seperti itu tapi keluar dari kita gitu. Karena ada di dalam mental background kita itu kata-kata itu. Hati-hati saudara gitu ya. Misalnya saya pernah ingat sekali gitu ya. Teman saya, ini kami bertiga begitu. Ada bekas pacarnya teman saya begitu ya, berkenalan dengan istri dari teman saya gitu. Sementara teman saya sendiri tidak ada di situ gitu ya. Lalu karena suasananya agak sedikit awkward, istrinya teman saya ini bilang, ini mereka kebetulan adalah orang sini begitu ya. Jadi dalam bahasa Inggris, nice to meet you katanya. Bukan nice to meet you tapi nice to meet you kepada si ex girlfriend dari husbandnya gitu. Langsung suasananya jadi awkward. Of course probably she doesn't want to say that begitu. It's not her intent gitu. Tapi kan langsung suasananya jadi awkward. Tadinya yang jadi live event itu yang baik begitu, gara-gara slip of tongue, what did you say begitu ya gitu. Jadi hati-hati saudara, walaupun kadang-kadang kita nggak intens, slip of tongue itu juga bisa merusak semuanya gitu. Considering begini nih. For every 1,000 word you spoken ya, we make 1 or 2 error. Setiap 1,000 kata-kata yang Anda sampaikan, yang saya sampaikan, itu ada sekitar 2 atau 3 error. Jadi kalau rata-ratanya begini, setiap saya berkata-kata, itu misalnya kalau saya hitung itu ada sekitar 100 sampai 150 kata-kata gitu ya. Nah, kalau sekitar ada 2 atau 1 error, berarti kira-kira setiap hari kalau di average ini ya, kalau orang hitung, kita akan membuat kira-kira 7 sampai 20 verbal slip. Yang kita tidak intent gitu ya, tapi keluar aja dari mulut kita. Dan kadang-kadang hasilnya luar biasa, damage, destroyed. Nah, hati-hati saudara-saudara, slip of tongue ini juga luar biasa. Makanya itu tadi Yakobus bilang untamable, humanly untamable. Nah, next one, Sergio. Salah satu bukti begitu ya, bahwa kita bilang di sini, Yakobus bilang gitu ya, bahwa lidah ini bisa memberkati, bisa juga mengutuk. Saya bisa mengatakan kasih dan sayang saya kepada istri saya, tapi juga kadang-kadang saya memberikan kata-kata yang abusive gitu ya. Ini tidak bisa orang Kristen seperti ini. Kita harus belajar mature bagaimana kita mengontrol lidah kita. Tentu nanti kita akan belajar bagaimana itu. Nah, karena lidah ini juga adalah bukti atau menunjukkan kondisi spiritual kita. The tongue is spiritual issue.
bukan hanya soal fisik gitu ya. Bukan hanya soal istilahnya komunikasi biasa saudara-saudara. Tapi dari tong ini, dari lidah ini orang bisa melihat kondisi spiritual Anda. Gitu ya. Nah, salah satu buktinya adalah begini. Coba kalau kita lihat di saya tidak ada di sini, tapi Anda buka Matius 15 ayat 11. Salah satu saja. Matius, Alkitab banyak membicarakan mengenai bagaimana kondisi spiritual itu bisa dilihat dari lidah. Matius 15 ayat 11. Begini kata firman Tuhan. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Lihat, mulut itu adalah kondisi di mana Anda bisa najis atau tidak najis. Lihat betapa luar biasanya mulut. Di dalam Matius ini dipakai kata-kata stoma, mulut, begitu ya. Bukan glosa. Kalau glosa tadi bahasa, tapi ini stoma. Stoma itu mulut. Mulut ini yang bisa membuat Anda najis di hadapan Tuhan. Unclean di hadapan Tuhan. Nah, saat yang sama di dalam Roma Paulus juga bilang dengan mulut yang sama, jadi memakai kata stoma, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Lihat, mulut bisa membuat Anda najis, tapi mulut bisa membawa Anda ke surga. Tergantung Anda mau pakainya itu untuk apa. That is your spiritual condition. That is a spiritual big issue with your mouth, with your tongue. Dengan stoma juga. Roma 10 ayat 9. Paulus juga memakai kata stoma. Nah, Yakobus menggunakan beberapa perumpamaan di sini ya, menggunakan dua hal atau produk ya gitu yang bertolak belakang. Misalnya Yakobus mengatakan berkat dan kutukan. Dengan lidah bisa dikatakan berkat dan kutukan. Lalu Yakobus juga mengatakan lidah itu seperti mata air, bisa mengeluarkan tawar, bisa mengeluarkan asin. Lalu dia juga bilang, dia itu mirip seperti pohon ara, apa bisa mengeluarkan buah zaitun atau buah zaitun mengeluarkan pohon ara. Apa yang mau disampaikan itu adalah apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita tulis di sosmed itu, apa yang kita tulis di WhatsApp itu, apa yang kita katakan kepada anak, istri, suami, ibu, bapak kita ya, your ma, your pa gitu ya. Apa yang Anda sampaikan itu adalah produk rohani kita. Jadi hati-hati. Itu adalah keluar dari hati dan pikiran kita. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Saya cepat saja di sini. Next one Sergio. Just want to touch this one. Ya. Nah, itu tadi yang kita bilang ya, dari lidah yang sama kita itu praise, kita juga curse gitu ya. Itu yang Yakobus sampaikan dalam bentuk yang paradoks gitu, dalam bentuk yang bertolak belakang satu sama lain. Tinggal kita punya option, Allah memberikan kebebasan dan pilihan seperti apa kita mau pakai lidah kita ini. Kita mau pakai untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kita secara apa? Dengan berkat atau dengan kutukan? Dengan ancaman atau dengan kasih? Begitu ya. Anda mau membawa kata-kata yang membawa kebaikan atau kesulitan buat orang lain? The option is yours. Di dalam sore hari ini, di dalam malam hari ini, saya berdoa kita semua diingatkan kembali bagaimana kuasa lidah ini. Sehingga kita bisa memilih opsi, kita memilih kebebasan yang bertanggung jawab yang sudah diberikan oleh Tuhan. Memakai lidah ini untuk berkat, memakai lidah ini untuk kebaikan. Jika iman kita ini ingin bertumbuh dan berbuah, ini lidah ini saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu ya, adalah yang paling salah satu yang paling pertama dari bagian tubuh kita ini yang mau Tuhan Yesus itu ada di dalam pengaruhnya, saudara-saudara. Bukan di dalam pengaruh evil ya, bukan pengaruh setan, bukan pengaruh dunia yang fana sana begitu dua sana. Tuhan Yesus mau lidah kita ini ada di dalam pengaruhnya. Amin. Oke. Nah, bagaimana supaya itu ada dalam pengaruhnya? Next one. Wah, tame your tongue, gitu ya. Healthy spiritual menu from James. Nah, kita mau belajar dari James lagi, tetap kita mau fokus James. Apa yang James katakan ini mengenai bagaimana kita bisa punya healthy spiritual menu nih, terutama di dalam James. Kenapa saya pakai menu? Karena kita juga sudah mulai masuk ke pre-COVID stage 2 ya. Jadi banyak restoran buka. Jadi saya juga sudah pergi ke restoran terdekat gitu ya. Oh,
Melihat menu lagi sudah berapa bulan, 3 bulan nggak pernah pergi ya, walaupun restoran sederhana gitu ya, murah meriah, tapi itu suasana yang tidak kita jumpai. Saya teringat, oke, saya mau bikin menu sore hari ini untuk Anda semua. Bagaimana kita bisa memiliki healthy spiritual? Next one. Bagaimana kita menjinakkan ini ya? Bagaimana kita bisa menjinakkan lidah kita menurut Yakobus? Nah, itu adalah menunya, saudara-saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda bisa melihat itu ya, menunya hanya 5 aja untuk sore hari ini biar cepat begitu ya. Tapi 5 ini ada di dalam Yakobus. Saya mau mulai dengan nomor 1. Be quick to listen, slow to speak. Nah, kita sudah belajar ini beberapa minggu yang lalu atau bulan lalu. Waktu kita belajar memulai dengan Yakobus itu ya. Yakobus 1 ayat 19. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Mendengarkan ini artinya apa begitu ya? Mendengarkan ini bukan hanya sekedar mendengarkan istri ngoceh was kita masuk kiri keluar kanan gitu misalnya ya. Atau anak berkeluh kesah ada masalah di sekolah atau masalah dalam lingkungan, kita cuma diam di situ mendengarkan, habis dia mendengar kita sudah lupa. Mendengarkan itu artinya apa? Memberikan kesempatan diri kita ini ya untuk mendalami informasi, untuk memahami apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi masalah saudara-saudara. Sebelum kita ngomong begitu, sebelum kita oh kamu sih begitu, oh kamu sih jangan main dengan yang itu, oh kamu sih sekolah yang sana, oh kamu sih salah pilih ini. Sebelum kita mengucapkan hal itu, diam dulu. Dengarkan apa yang disampaikan suami Anda, apa yang disampaikan istri Anda, apa yang disampaikan orang tua Anda. Just listen. Itu yang dibilang Yakobus, begitu ya. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Ini juga sama. Kalau ada informasi masuk ke dalam handphone Anda, saudara-saudara, periksa dulu, begitu ya. Kalau itu hoax, fake news, gosip, lebih baik delete saja. Ada yang muncul di Facebook timeline Anda, begitu ya, hoax, fake news, something that is not maturing your life in Christ, buang aja. Because you will be held accountable. Kalau apa? Kalau kita memforward itu, kalau kita memposting itu, ingat Matius, you will be held accountable if it's lazy, itu sia-sia, begitu ya. Ingat itu. Nah, itu yang pertama ya. Cost-nya apa? Saya tulis di situ $0. Zero. Itu nggak mengeluarkan duit apa-apa. Tidak seperti menu di dalam restoran Anda harus bayar. No, Anda tidak mengeluarkan cost apa-apa, but quick to listen. Dengarkan. Jangan cepat keluar gitu ya kata-kata. Dengarkan dulu. Gitu. Yang kedua apa? Yakobus 1 ayat 26. Sama, kita juga sudah belajar ini pada saat awal. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Ada seorang Calvin Coolidge ini mengatakan demikian. I never been hurt by anything I did not say. Gitu ya. Kadang-kadang saudara-saudara ingat ini, saya ini juga adalah firman ini mengena benar kepada diri saya. Seringkali dalam hidup ini ya, sebagai kehidupan keluarga saya sebagai suami ataupun sebagai bapak di rumah tangga saya sendiri, hal yang terbaik itu kadang-kadang adalah diam aja lah, gitu ya. Apalagi kalau misalnya istri sudah ngomong begini ngomong gitu, wah kalau saya timpalin itu seperti api disiram oleh fuel ya, makin membara. Well, just diam sajalah. Contoh Tuhan Yesus ya, dihakimi, tidak berbuat apa-apa, tidak menghujat. Ditanya, kamu menghujat atau tidak? Tuhan Yesus apa kata? Dia diam saja. He just quiet. Kalau dia bisa melawan, dia emang bisa melawan. Dia tidak bersalah apa-apa. Tapi mungkin Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib dan kita semua we are in trouble, but because we have to work our salvation. Siapa yang bisa work our salvation except Christ of Jesus ya di kayu salib. Lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tahu pada saat yang mana dia diam, pada saat yang mana dia berbicara. Suami-suami, saya mau peringatkan suami saya termasuk saya gitu ya. Kadang-kadang kita diam sajalah gitu ya. Nggak usah kita menyiram fuel kepada api yang itu akan membuat suasana lebih cooling down kalau kita hanya diam dan bersabar. Itu ya. Yang ketiga, Yakobus 4 ayat 11, janganlah kamu saling memfitnah. Yakobus 5 ayat 9 mirip juga, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Nah ini, blaming instinct. Setiap ada kasus, setiap ada masalah di gereja, di rumah, di pekerjaan, apa yang dilihatnya? Radarnya langsung membuka. Yang dilihatnya apa? Siapa yang bisa saya salahkan ini? Langsung begitu. Nah ini, langsung setelah itu apa? Kamu sih begitu, kamu sih begini, bapakmu begitu, ibumu begini. Itu sih yang keluar dari mulut kita itu adalah blaming aja ya, memfitnah, mencela dan selalu menyalahkan orang lain gitu ya.
Nggak pernah atau sulit sekali begitu saat ada kejadian masalah atau problem dalam rumah tangga kita periksa dulu diri kita. Tadi seperti Yakobus bilang, diam, gitu ya, listen, gali informasi begitu ya, apa yang terjadi daripada kita langsung blaming insting gitu ya. Ya, ada yang nggak beres langsung kita cenderung menyalahkan orang lain. Nah, yang kemudian Yakobus 5 ayat 12 di situ ya, Yakobus 5 ayat 12, speak only what is truth. Gitu ya. Yang paling sering muncul dalam kehidupan tadi kita sudah bahas. Jadi cepat aja. Jadi ada hoax, ada gosip, ada fake news gitu ya. Dulu saya juga pernah sharing firman Tuhan begitu ya. Kalau kita sarikan bagaimana kita belajar komunikasi menurut Bible, yang pertama adalah sebelum kita sampaikan sesuatu, apakah itu kata-kata, apakah itu postingan, apakah itu WhatsApp, apakah itu SMS, apakah itu email, periksa dulu, is it true? Gitu. Apakah itu benar gitu ya. Jangan kita menebar kebohongan, jangan kita menebar sesuatu yang kita sendiri, I don't know whether it is true or not, but why you said it? I'm not sure, but check yourself begitu ya. Kalau Anda nggak yakin, ya jangan begitu. Nanti itu dimakan atau dikonsum sama orang dan bisa membuahkan hal yang destroyed, damage, seperti tadi api di Chicago Fire itu tadi begitu ya. Jadi is it true? Periksa dulu, baik itu benar atau tidak begitu ya. Yang kedua, is it necessary before you say before you say something to someone? Is it necessary? Okay, it is true, but is it necessary? It is in the right time and place and situation. Periksa lagi. Kalau itu situasi dan waktu dan tempat yang salah, ya jangan. Begitu ya. Pak, tahan aja. Tidak ada yang bisa merugikan Anda. Karena cost-nya tadi di dalam menu dari James, zero. Anda nggak perlu bayar apa-apa. Tidak ada yang dirugikan. Kalau ada informasi yang datang, wah saya pengen cepat sebagai orang yang menyampaikan informasi itu, menyebar informasi ini. Jangan. Begitu, periksa dulu. Itu nggak ada cost-nya apa-apa. Tapi kalau ada sampai orang yang mengkonsum, cost-nya luar biasa. Begitu saudara-saudara. Nah yang ketiga, is it beneficial? Oke, this is true and this is necessary. But apakah itu mendatangkan kedamaian? Apakah itu mendatangkan blessing begitu ya buat orang yang mendengarkan? Apakah itu mendatangkan kekuatan di dalam Tuhan, pengharapan gitu? Malah loyo gitu, aduh kok Tuhan jadi begini ya mendengarkan berita itu ya. Apakah itu beneficial begitu ya? Apakah itu mendatangkan love, kasih, peace, blessing, strength gitu. Nah, di dalam dunia modern ini ada tambahan lagi saudara-saudara. Do I have permission to share it? Kadang-kadang juga it is true, it is necessary, it is beneficial. But maybe we are not the right person to say it to the other person. Maybe it's better pastor to say it. Lebih baik gembala yang menyampaikan itu. Lebih baik si Anu karena mungkin lebih dekat atau lebih bisa dimengerti gitu ya. Nah, yang terakhir, is my motive is pure gitu. Itu mirip-mirip tadi. Kita periksa diri kita gitu. Mungkin yang kita sampaikan itu adalah fake, bukan gosip, bukan itu adalah fakta, itu adalah benar. Tapi apa motivasi kita? Kalau motivasi itu damaging, just stop. Nah, yang terakhir adalah pray for God's help in taming the tongue. Ini yang terakhir saudara-saudara. Nah, tadi Yakobus sudah bilang ini untamable, you humanly untamable. Secara manusia nggak bisa dijinakan lidah kita ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus minta sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan begitu ya. Untuk Tuhan bantu kita mengontrol lidah kita. Begitu ya. Itu di Yakobus 3 ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas dan yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Tapi kita harus, oleh karena itu kita harus berdoa kepada Tuhan. Ya, kita minta sama Yesus supaya dia mau menginfluence lidah kita. Saya hanya satu kasih ayat di sini yang di dalam Alkitab banyak sekali. Anda bisa search, apalagi Alkitab itu elektronik, Anda bisa search di situ. Bagaimana kita bisa berdoa supaya lidah kita itu dikekang oleh Roh Kudus. Apa yang kita katakan itu juga adalah kata-kata yang memberkati. Pemazmur bilang begini di Mazmur 141 ayat 3. Berdoanya seperti begini kira-kira ya. Dan Anda bisa cari juga ayat yang lain ya. Begini yang dia bilang. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Lihat doanya ini singkat. Doanya ini cuma minta sama Tuhan permintaan untuk mengawasi mulut kita, ya, dan berjagalah pada pintu bibirku. Kenapa pemazmur bilang ini pintu bibirku? Kenapa ini dibilang pintu? Kenapa ini dibilang gate? Begitu ya. Nah, saya pernah sampaikan ini ke salah satu teman ya, kepada salah satu youth gitu ya. Kadang-kadang kita hidup di dalam berumah tangga, kakak, adik, istri, suami begitu ya. Kita punya pikiran-pikiran begitu yang saya mau mengatakan ini begitu ya. Itu sudah ada di dalam pikiran kita. Pikiran itu
kalau sudah ada yang buruk di dalam pikiran kita itu hanya berhenti sampai kita saja. Yang menderita ataupun yang terkonsum mungkin kita. But kalau Anda sudah keluarkan dari mulut Anda, itu ya, yang membuat destroy itu sudah hinggap ke orang lain. Dan kalau sudah hinggap ke orang lain, didengar orang lain, itu sulit sekali mengontrolnya. Kalau Anda hanya ada dalam pikiran Anda, kata-kata itu, kita bisa mengontrol diri kita. Kita bisa minta bantuan Tuhan, kita minta tolong Tuhan untuk mengontrol kita. Tapi kalau sudah keluar, itu bisa kemana-mana. Nah, oleh karena itu, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Begitu ya. Nah, ada juga Mazmur 34 ayat 13. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tuhan, kita mau minta, kita mau berdoa tiap hari ya, jaga lidah kita ini terhadap yang jahat dan ucapan-ucapan yang menipu. Nah, di dalam Mazmur 34 ayat 1 Anda bisa lihat di sana, daripada kita mengeluarkan hal-hal yang destroyed, apa yang dibilang pemazmur, apa yang dibilang Raja Daud, I will praise the Lord. Ya, I will praise the Lord all the time. I will constantly speak His praises. Gitu ya. Daripada kita swearing and so on, but maybe kita mendingan nyanyi lagu rohani, humming begitu ya. Maybe it's better daripada sharing gosip orang lain, sharing firman Tuhan, sharing kata-kata di dalam Bible. Nanti aku dibilang so religious. Well, the option is you. The option is yours ya. Tuhan memberikan opsi kepada kita. Mau dipakai apa lidah kita untuk memuji dan memuliakan namanya atau yang lain. And then we will be held accountable. Saya mau kita berdoa, kita mau tutup sermon ini. Luar biasa apa yang Tuhan sampaikan pada sore hari ini mengenai kuasa lidah ya, sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena itu mendatangkan kutuk dan berkat, dan juga itu mendatangkan kasih dan juga kebencian, mendatangkan damage tapi juga mendatangkan kedamaian ya. Tuhan, oh Tuhan, firman-Mu luar biasa ya Tuhan. Pada sore hari ini kami mendengar lagi Tuhan, apa yang mau Engkau sampaikan melalui firman-Mu sore hari mengenai lidah kami Tuhan. Mengenai apa yang kami katakan kepada pasangan kami, kepada jemaat di gereja kami, kepada rekan-rekan di kantor kami, kepada rekan-rekan sekerja di tempat kami bekerja, anak kami, orang tua kami. Ya Tuhan, betapa pentingnya lidah ini ya Tuhan. Tuhan, sore hari ini kami diingatkan kembali ya Tuhan, untuk memilih Tuhan. So we will use the option you provided to me, to us Lord, dengan wise, dengan bijak. Kami mau memilih Tuhan pada sore hari ini Tuhan untuk menggunakan kata-kata kami dengan bijak. For praising you Tuhan, untuk membawa kedamaian, untuk membawa sesuatu yang benefit Tuhan kepada orang lain. Tuhan, kami tahu Tuhan, itu sesuatu hal yang luar biasa sulit, humanly untamable, but there is nothing impossible in your name Lord Jesus. Kami tahu Tuhan Yesus yang akan mengequip kami, yang akan menjaga lidah kami, yang akan mengawasi lidah kami, yang akan menjadi gatekeeper dari lidah kami ya Tuhan. Agar yang kami sampaikan itu Tuhan adalah kasih ya Tuhan. Tuhan ajarkan kami juga untuk mengunci lidah kami Tuhan. Lebih baik kami diam Tuhan daripada mengatakan sesuatu yang sia-sia, karena kami akan dimintai pertanggungjawabannya ya Tuhan. Tuhan, ajarkan kami orang tua di rumah. Ajarkan kami ya Tuhan youth kami Tuhan. Ajarkan kami anak-anak kami, orang tua kami Tuhan. Untuk menjadi contoh bagaimana ya Tuhan. Untuk menggunakan lidah ini sebagaimana yang Engkau mau Tuhan. Sehingga anak-anak kami, sehingga orang-orang di sekitar kami Tuhan bisa melihat apa yang kami kehidupan kami yang semakin mature di dalam Kristus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu itu. Hamba akan berhenti berbicara ya Tuhan, tapi hamba-Mu yakin Tuhan, Roh Kudus yang berkuasa, yang hadir di ruangan ini, yang hadir di rumah kami masing-masing, yang sudah dwell di dalam hati kami Tuhan, akan terus mengajarkan kami Tuhan mengenai firman ini. Baik melalui ayat-ayat yang kami baca ya Tuhan, maupun melihat rema, melihat kehidupan yang kami lihat sehari-hari Tuhan, itu juga akan mengajarkan kepada kami Tuhan betapa pentingnya menjaga lidah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Mari kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Thank you so much Bro Noel yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya Anda juga di rumah semuanya diberkati lewat firman Tuhan dan ibadah hari ini. Dan sebelum kita akan akhiri ibadah ini,
Ibu Bapak, Saudara yang kasih dalam Tuhan, I just want to say thank you so much gitu ya yang sudah gabung beribadah bersama-sama, dan terima kasih juga buat semua yang sudah memberikan persembahan, baik yang transfer secara online ya. Terima kasih banyak dan kami akan mendoakannya dalam nama Yesus Kristus. Anda semua diberkati oleh Tuhan. Mari yang ada di gereja kita sama-sama juga berdiri ya, everyone you can stand up. Kita akan akhiri ibadah ini. Kita bersyukur bahwa Roh Kudus ada dan menolong kita supaya apa yang keluar dari mulut kita, itu memuliakan Tuhan. Apa yang keluar dari mulut kita itu memberkati orang lain. Haleluya, terima kasih. Kami belajar di kitab Yakobus dan keep reading ya. Tetap terus membaca kitab Yakobus. Minggu depan kita akan belajar lagi, dan hamba percaya kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini. Di akhir pada ibadah ini Tuhan Yesus, kami mau bilang terima kasih. Dan hamba-Mu kepingin juga mendoakan kepada setiap kami yang ada baik di building ini Tuhan Yesus, ataupun mereka yang mengikuti ibadah secara live streaming, dimanapun mereka berada, dengan apa yang keperluan mereka yang tak terucapkan sekalipun ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa bahwa Tuhan menjamah kami semua. We always say, Christ, you more than enough. Everything that I need is in you. Apapun keperluan daripada sidang jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, hamba percaya you more than enough. Tuhan, Engkau Tuhan yang memenuhi segala keperluan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk itu hamba percaya kuasa Roh Kudus menjamah kehidupan kami, memenuhi segala kebutuhan kami. Bahkan yang sakit sekalipun Tuhan Yesus dapat disembuhkan, sudah disembuhkan oleh darah Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami semua disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba juga mau berdoa buat setiap persembahan daripada umat-Mu, persembahan-persembahan yang ditransfer ke rekening gereja ya Tuhan Yesus. I pray bahwa Tuhan memberkati personnya, berkati person itu Tuhan Yesus secara pribadi, Kau berkati dia, Kau berkati secara keluarga Tuhan Yesus, berkati secara rumah tangga, berkati pekerjaannya dia, berkati Tuhan Yesus apa yang dia kerjakan dijadikan berhasil karena Roh Kudus yang berdiam dalam kehidupannya turut membantu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan juga persembahan-persembahan baik itu persepuluhan apapun itu Tuhan, apapun itu yang mereka persembahkan, I pray once again Tuhan memberkatinya, dan kami akan memakai Tuhan Yesus semua persembahan ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Gereja-Mu Tuhan Yesus yang ada di tempat ini, yang ada di mana-mana juga Tuhan, bisa membawa banyak jiwa kepada Tuhan. You will build this church Lord, kata firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, kami bisa Tuhan dipakai oleh Tuhan bersama-sama dengan keuangan-keuangan kami, resource kami ini Tuhan, supaya ada satu jiwa, ada sekelompok masyarakat yang bisa dimenangkan, dibawa kepada kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Saya percaya saya dan saudara telah mendengar firman hari ini. Dan saya percaya saya dan saudara berkomitmen untuk bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan juga. Kami akan disebut orang-orang yang bijaksana, karena kami adalah orang-orang yang bukan hanya mendengar, tapi juga adalah orang-orang yang melakukan firman-Mu. Kami mau hidup daripada firman-Mu. Untuk itu pulanglah dengan kasih Allah Bapa kita, Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib itu, yang telah memberikan kita keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, kemerdekaan.
Semua yang kita butuhkan telah dikerjakannya di kayu salib. Dan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita dengan penyertaannya yang sempurna, menyertai saya dan saudara dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita. Dalam nama Yesus Kristus, kami akhiri ibadah ini. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih banyak. Well, we'll see you ya di live streaming next week on Sunday jam 5. Saya percaya ya seperti ibadah hari ini ya, pray bahwa Tuhan memberkati dan have a great week. God bless.